Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 11 Juni 2021 bersama saya Beni Kailola. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Tuhan, sebelum kami menjalani kehidupan di hari ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu, serta kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi ini adalah berhentilah bersungut-sungut dan ucapkanlah syukur. Adapun firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berikut ini adalah kisah nyata yang terjadi di ibu kota. Pada suatu hari, seorang ibu sedang berebut naik bus Transjakarta. Karena begitu banyak orang yang hendak naik, ibu ini beberapa kali terinjak kakinya. Ia emosi dan ngomel ke orang-orang di sekitarnya sambil terus maju menuju ke pintu bus. Ibu ini terus mengomel dan marah-marah sembari mencari tempat di dekat pintu karena bus sudah penuh sesak. Tiba-tiba, omelan ibu ini digantikan dengan teriakan, "Aduh, sakit! Pak sopir, tanganku kejepit pintu!" Rupanya, karena sibuk mengomel, ibu ini tidak sadar kalau posisi tangannya ada di sela-sela pintu bus. Sehingga ketika pintu bus menutup, tangan ibu ini pun terjepit. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan tanpa alasan kalau Tuhan tidak suka melihat umatnya bersungut-sungut seperti bangsa Israel di padang gurun. Ketika umat Tuhan bersungut-sungut, mereka kehilangan fokus pada kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Lalu pandangan mereka jadi terarah kepada masalah dan pergumulan mereka. Ini sangat berbahaya karena dengan kata lain, mereka berpaling dari Tuhan. Banyak kisah di mana orang yang berpaling dari Tuhan pada akhirnya mengalami hal-hal yang menyedihkan. Bersungut-sungut, kebiasaan mengeluh, hobi mengomel, adalah tindakan yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa marah bila mendapati umatnya senang bersungut-sungut. Hal mana dapat kita baca pada Bilangan 11 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengecap syukur, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan ditinggikan di tengah-tengah umatnya. Kisah yang paling terkenal tentang ucapan syukur yang mendatangkan mujizat adalah kisah saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang.
Meskipun makanan yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengecap syukur atasnya, dan 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan ada lebihnya 12 bakul. Mungkin ada orang yang berpikir dengan logikanya, mana mungkin 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang. Memang, tapi itulah mujizat, terjadi di luar logika manusia. Maukah ibu, bapak, dan saudara mengalami mujizat? Bila mau, mulailah hari ini dengan ucapan syukur. Demikian sapaan dan renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang akan Engkau izinkan terjadi pada kami hari ini. Kami mau memulai kehidupan kami sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu mengecap syukur atasnya. Amin. Selamat pagi ibu, bapak, dan saudara kekasih-kekasih Kristus. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan bersyukurlah selalu atas apa yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati.